Dinda, bangun Din. Sadar Din, sadar. Apalagi, ayo cepat. Jelas si Adi. Gak bisa, aku gak bisa bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Teror Gunung Sumbing. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Seperti biasa, cerita ini berpart, ada part 1, 2, 3, sampai seterusnya. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Kegembiraannya tidak bertahan sedetik pun. Pisau itu meluncur lepas dari genggamannya dan hilang antara rerumputan. Adi memengik panik. Set, buset. Sementara mayat hidup itu baru saja menelan habis jantung si Jackie dan tengah menatap Adinda dan Adi. Dengan panik, Adi menyisir rumput di bawahnya dengan kakinya yang gemetar. Sesekali pandangannya itu dia alihkan pada mayat hidup yang tubuhnya gosong itu yang ada di atasnya. Hatinya menjerit-jerit, "Jangan bergerak, please, jangan bergerak," kata si Adi dalam hati. Cahaya dari kobaran api sama sekali tidak membantu karena lidah apinya yang terus bergoyang. Tubuhnya sudah banjir keringat. Adi memaki dalam hati, karena perginya itu pisau itu kemana? Pisau laknat. Tepat ketika kakinya menginjak benda yang dicarinya, mayat gosong itu juga melangkahkan kakinya. Adi menjatuhkan tubuhnya ke belakang, meraih pisau itu, dan membebaskan ikatan tangannya dengan cepat. Mayat itu sudah diundakkan tangga kedua. Dengan setengah melompat, Adi menubruk punggung Adinda yang masih terus membeku dengan mata terbelalak. Dia mengalami syok berat. Tubuh Adinda menghadap kobaran api membuat Adi kesulitan. Memotong tali pengikat tangannya itu yang ada di belakang punggungnya, itu kesulitan banget. Dengan cara merambah, barulah dia berani mencoba untuk memutus tali itu. Mayat itu kian mendekat. Dari jarak ini, si Adi bisa melihat jelas seluruh tubuhnya yang gosong dan melepuh. Kulit wajahnya lumer dan tak pas pada tengkorak kepalanya. Biji mata sebelah kanannya menggantung di pipi, dan mata sebelah kirinya hanya meninggalkan lubang gosong. Darah kental berwarna gelap menetes dari dagunya. Saat dia melangkah dengan kaku, daging dadanya yang hangus lepas dan jatuh ke tanah. Memperhatikan beberapa ruas tulang iganya yang berwarna putih kusam. Tenggorokan Adi tercekat dan lututnya gemetar hebat. Bau daging busuk menyeruak, membuatnya hampir muntah. Dengan panik, dia meringsut mundur sambil menarik tubuh Adinda yang membeku dan tak mampu bergerak. Dan mayat itu sudah di tangga bawah. Adinda menyerah pada bujukan suara-suara di benaknya yang meyakinkannya semua ini tidaklah nyata. Bismo yang hilang ditelan api. Mayat hidup itu dan tubuh kaku dengan leher patah hanyalah pura-pura. Semua adegan itu bagian dari sebuah film horor murahan. Adinda suka ide itu. Ketegangan yang menyelimuti tubuhnya berangsur menghilang. Sekarang, dia bisa refleks sambil menyandarkan punggungnya di sofa empuk berwarna merah. Dia tersenyum malu
menertawakan kebodohannya tadi. Bisa-bisanya dia ketakutan setengah mati hanya karena sebuah film. Layar putih besar di depannya kini tengah mempertontonkan mayat hidup yang sedang menyeret kakinya maju dengan gerakan kaku. Irama jantungnya kembali berdetak tak karuan. Adinda mau tak mau mengakui itu memang adegan yang mengerikan. Seakan-akan mayat hangus itu tengah bergerak-gerak langsung ke arahnya. Bahkan tak satu penonton pun yang mampu bersuara. Adinda menoleh ke kanan dan kiri dan langsung merasa aneh. Mengapa dia hanya sendirian di studio sebesar ini? Kemana perginya semua orang? Lalu sayup-sayup dia mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. Suara itu terdengar jauh sekaligus dekat. Dia menoleh ke layar putih raksasa di depannya. Apakah asalnya dari film? Bukan. Lalu dari mana? Dari mana datangnya suara ini? Otot-otot di tubuhnya kembali tegang. Ada sesuatu yang salah di sini. Hanya saja dia tidak mengerti apa itu. Dan suara yang memanggil namanya itu terdengar akrab di telinganya. Tapi dia tidak mampu mengingat siapa pemilik suara ini. Bismo? Jelas bukan. Apakah salah satu rekan kerjanya? Adinda tidak yakin. Lalu sebuah ingatan samar menghampirinya. Belum lama dia berbincang dengan pemilik suara ini di base camp pendakian Gunung Sumbing tadi malam. Sesuatu bagai menabraknya dengan kecepatan penuh, membuatnya terhempas dan kehabisan nafas. Seluruh ingatannya akan kejadian-kejadian malam ini kembali menyeruak dengan tiba-tiba dan mendobrak masuk ke memorinya dengan paksa, membuat kepalanya nyeri dan seluruh persendiannya lemes. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat dunianya terpuntir. Studio, sofa-sofa beludru, dan layar putih raksasa ini hilang tanpa bekas, digantikan dengan kegelapan hutan. Satu-satunya yang tersisa dari gambaran tadi hanyalah mayat hangus yang bola matanya terayun-ayun di pipinya yang tak berdaging. Dan mayat hidup itu hanya bergerak 3 meter di depannya. Adi dengan panik menyeret tubuh Adinda yang membeku. Dengan paksa dia menarik sambil berteriak-teriak memintanya sadar. "Dinda, bangun Din! Sadar Din, sadar!" Teriak si Adi bergema di telinganya. Adi menggedor-gedor kesadarannya. Bersamaan dengan tubuhnya yang terhentak ke belakang, Adinda menjerit. Jemari kurus mayat itu tengah mencengkram pergelangan kakinya. Adinda di situ menjerit-jerit sambil meronta dengan hebat. Kakinya menendang-nendang tangan mayat hidup itu dengan putus asa. Cengkraman jari-jari kurus itu lebih kuat dari dugaannya. Sehebat apapun dia meronta, tangan menjijikan itu masih menempel di sana. Adinda di situ semakin histeris saat kakinya ditarik. Wajah busuk mayat itu sudah mendekat ke betisnya dengan mulut yang menganga. Air liur bercampur darah menetes di kaki Adinda. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia semakin kalap, coba membebaskan diri. Cengkraman itu baru berhasil terlepas saat Adi dengan sekuat tenaga menarik tubuhnya. Keduanya langsung jatuh, tersaruk di tanah. Adi dengan cepat bangkit dan memaksa si Adinda itu berdiri dengan cara memapahnya. Mayat gosong itu masih diam di tempatnya, hanya wajahnya yang bergerak-gerak. Adi dan Adinda pun langsung mundur menjauh. Walau sudah terlepas, tapi Adinda masih terus menjerit. Kaki kanannya menendang-nendang dengan kalap. "Lepasin, lepasin!" kata si Adinda sambil menjerit-jerit. "Udah lepas, sadar hei, ayo gerak," kata si Adi dengan tidak sabar sambil menarik lengannya.
Tapi Adinda ini masih terus meronta-ronta. Saat Adi menata pergelangan kaki Adinda, dia nyaris terpekik melihat kulit dan sebagian daging busuk mayat itu masih tertinggal di sana. Dengan sepatunya dia melepaskan benda menjijikan itu dari kaki Adinda. Sementara mayat hidup itu sudah kembali bangkit. Tanpa membuang waktu lagi, Adi pun memapah Adinda dan memaksanya bergerak mundur. Namun, Adinda bergeming. Tak sedikit pun dia mampu menggerakkan kakinya. Lalu tangisannya kembali pecah. Rangkulan lengan Adi di bahu Adinda berlahan mengendur akibat keringat dan penolakan Adinda untuk bergerak. "Apalagi, ayo cepat," jelas si Adi, karena dia tak sabar. Tatapannya berpindah-pindah dari mayat gosong itu dan Adinda. Tubuhnya banjir keringat dan bau daging terbakar tercium semakin mendekat. "Gak bisa, aku gak bisa bergerak," kata si Adinda sambil menangis, bibirnya gemetar. "Emangnya kamu kenapa?" Di situ Adi kesal, karena Adinda itu tidak berusaha dengan apa yang harusnya dia lakukan. "Kaki gua lemes banget," kata si Adinda. "Allahu Akbar, ada-ada aja loh," kata si Adi. Di situ Adi tidak percaya dengan si Adinda ini, dan dia pun langsung menggendongnya karena tidak ada cara lain. Tubuh Adinda digendong di punggungnya dan memposisikan tangan Adinda memeluk lehernya. "Peluk aku yang kencang, jangan sampai lepas," kata si Adi, untuk mengingatkan Adinda agar pegangannya ke Adi itu jangan sampai lepas. Adinda mengangguk pelan, sementara bau ban terbakar semakin mendekat. Dengan menggendong Adinda, Adi mulai bergerak dengan semboyongan, tanpa menoleh ke belakang lagi. Walau pondokan kayu itu lebih dekat, Adi lebih memilih bergerak masuk ke hutan. Sejujurnya dia tak tahu arah mana yang dia pilih. Apakah naik atau turun, itu tidak penting. Asalkan bisa menjauh dari mayat hidup itu. Dia semakin mendekat, "Bang, cepat." Suara Adinda terdengar gemetar di antara isak tangisnya dan pelukannya semakin kencang. Adi pun langsung berbicara sama si Adinda, "Jangan nengok ke belakang." Belum sempat perkataan itu selesai, tanah yang dipijaknya bergetar hebat. Seluruh tempat ini seakan digoyang-goyang dengan paksa. Adi langsung melebarkan kakinya untuk menjaga keseimbangan. Jantungnya bergemuruh. Gempa, pikir si Adi tidak percaya dengan kesialannya. Adinda di situ menjerit ketakutan. Pelukannya di leher itu lepas. Dia merosot, jatuh ke dalam retakan tanah yang tiba-tiba saja terbelah. Andai saja Adi tidak refleks menahan tangannya, niscaya dia akan terjebak di dalam tanah itu. Sambil menarik Adinda, mata Adi terbelalak melihat tanah di sekitarnya itu amblas. Debu-debu yang berterbangan bercampur dengan kabut yang mengambang. Retakan-retakan di tanah itu melebar, membentuk lubang-lubang gelap berbentuk segi empat yang tak terhitung banyaknya. Di situ Adinda makin menjerit sejadi-jadinya, ketakutan. Adi sudah tidak mampu lagi berteriak. Suaranya tercekat di tenggorokan saat menyadari mereka berdua terjebak di antara lubang-lubang kuburan. Setelah berhasil menarik Adinda dari tanah yang mendadak terbelah itu, dengan lengannya Adi memeluk dan menyembunyikan wajah Adinda yang menangis di badannya. Bagaimanapun perempuan itu tak boleh melihat pemandangan horor di depannya sekarang ini. Jika dia histeris dan kabur, justru akan membuat masalah baru. Bumi sudah tak lagi bergoyang. Debu yang terlempar ke udara berlahan mulai melayang turun.
Tanah lapang kecil di antara pondokan kayu dan pohon raksasa yang dibakar dipenuhi lubang-lubang kuburan yang menganga. Adi menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan, mencoba untuk tenang. Beberapa lubang-lubang berbentuk segi empat panjang itu juga muncul di sekelilingnya. Hawa histeris terasa semakin pekat dan menguar dari lubang-lubang itu. Hawa yang sama juga dia rasakan mengalir keluar dari kegelapan pintu dan jendela pondokan kayu di dekatnya. Dengan waspada, Adi mengedarkan pandangannya. Dia tahu kejutannya tak akan berhenti sampai di sini. Lubang-lubang ini pasti alasan mengapa rumah kayu itu disebut pondokan mayat. Disinilah korban-korban dari pesugihan persembahan manusia itu dikuburkan. Di situ dada Adi terasa sesak. Mereka pasti ayah atau ibu, suami, istri, atau anak seseorang. Mungkin hingga saat ini, orang-orang terkasih masih menunggu dan berharap mereka suatu saat akan pulang. Sebuah harapan yang sia-sia. Mereka sudah dibunuh dengan kejam, dijadikan tumbal persembahan, dan mayatnya dibuang dalam lubang gelap jauh di perut Gunung Sumbing. Adi mendesah dengan nafas berat. Terbayang lagi cerita dari Jackie. Dendam berbalas dendam ini pada akhirnya menjadi rangkaian malapetaka kemanusiaan. Sebuah gerakan kaku dan patah-patah yang tengah menyeret kakinya mendekat menyadarkan Adi sekarang bukan waktunya untuk sedih. Mayat hidup itu masih beranjak beberapa meter darinya. Dengan menganalisa kecepatannya bergerak, dia menyimpulkan masih ada cukup waktu untuk berpikir apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Bentuknya yang busuk dan tak karuan menandakan levelnya yang rendah di dunia jin. Adi teringat ucapan orang itu dulu. Orang itu juga bilang, "Gak perlu takut dengan jin model begini. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan menghilang seenaknya." Adi mengernyitkan dahi. Andai orang itu ada di sini, sekarang dia pasti tertawa, menghina melihatnya panik dan kebingungan. Bau gosong yang semakin kental tercium bercampur dengan aroma busuk lain yang asalnya dari kegelapan lubang-lubang kuburan di sekitarnya. Tubuh Adi bergidik membayangkan makhluk apa lagi yang akan muncul dari sana. "Din, kamu bisa berdiri nggak? Bisa jalan nggak?" tanya si Adi di telinga Adinda. Sambil menyeka air matanya, perempuan itu mengangguk. "Merem aja, jangan buka mata sampai gua bilang buka, oke?" Tanpa menunggu jawaban, Adi langsung bergerak mundur sambil menuntun Adinda. Jarak antara lubang kuburan lumayan lebar. Namun, di tengah kegelapan dan kabut, Adi sebagai sedang meniti pada sesuatu tali di tepi jurang. Sementara bau busuk yang menguar dari sana semakin bertambah pekat, kayak semakin mendekat begitu. Di depannya, mayat hidup itu masih terus bergerak mengikuti. Bola mata kirinya yang menggantung sudah hilang. Di situ Adi keheranan. Tanpa mata, bagaimana caranya mayat itu bisa bergerak ke arah yang tepat? Dunia gaib tak pernah gagal membuatnya takjub. Kekhawatirannya berkurang saat mereka berhasil tiba di batas semak dan pepohonan. Namun mereka tidak berhenti. Keduanya terus berjalan menerobos belukar setinggi pinggang. Tangan Adinda semakin kuat mencengkram lengan Adi. "Gimana nih bang? Belum. Jangan buka mata dulu." Adi mengerti ketakutan si Adinda. Di balik sebuah bonggol pohon yang sudah mati, keduanya berhenti. Adi meminta si Adinda itu duduk. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. "Duduk di sini, kamu jangan buka mata dulu ya.
Jangan panik pokoknya. Aku mau pergi sebentar aja, kata si Adi. Diminta jangan panik, justru membuat Adinda makin ketakutan. Jangan tinggalin gua, Bang. Gua ikut aja, kata si Adinda sambil meremas tangan Adi yang sudah bangkit berdiri. Tapi si Adinda itu matanya tetap terpejam. Gua cuma sebentar aja, tunggu ya, kata si Adi lagi sambil melepaskan cengkeraman tangan Adinda dan melangkah ke arah semula. Dia agak heran melihat Adinda bisa tenang dengan cepat tanpa drama. Tapi itu bisa dipikirkan nanti. Ada mayat hidup yang perlu diurus, pikirnya sambil mengangkat sebuah batu sebesar kepala bayi yang tergeletak di kaki alang-alang. Jika doa-doa tidak mempan, bagaimana jika kepalanya dikepruk dengan batu ini? Dengan senjata di tangan, Adi keluar dari batas hutan dengan sedikit percaya diri. Namun si Adi ini, dia malah mendapati pemandangan yang langsung menggerus nyalinya. Dia tidak melihat mayat hidup itu dimanapun. Sebagai gantinya, dia melihat tangan-tangan yang berusaha mengangkat badannya dari lubang-lubang kuburan. Beberapa bahkan sudah berhasil keluar dan berdiri diam di samping kuburannya masing-masing. Tubuh mereka busuk dan tidak sempurna. Pakaiannya kotor dan compang-camping. Adi menduga dulunya mereka dilemparkan begitu saja ke dalam lubang tanpa diberikan kain kafan ataupun disolatkan. Lalu tanpa diperintah, tubuh-tubuh itu mulai bergetar dan bergerak bersamaan ke arahnya. Lutut Adi di situ gemetar dan darahnya seakan membeku. Tak satu pun dari tubuh-tubuh itu yang mempunyai kepala. Angin berhenti berhembus, ketegangan dan ganjil menggantung di udara. Lalu di telinganya mendengar suara semak yang bergesek. Adinda, pikir si Adi. Udah gua bilang, diam, jangan bergerak. Dia tidak sempat berpikir lebih jauh, karena sosok yang bergerak di balik semak itu bukanlah Adinda, melainkan tubuh wanita hamil tanpa kepala. Darah Adi bagai mengering. Sosok itu tepat di belakangnya. Dengan panik, dia menghindari cengkeraman mayat wanita itu yang mengarah ke lehernya. Sosok mayat lain muncul di sampingnya. Terkejut, Adi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terjerembab ke dalam kegelapan lubang kuburan. Tak jauh dari sana, Adinda meringkuk di balik bonggol sebuah pohon mati dengan tubuh gemetar. Matanya terpejam rapat. Bayangan mayat hidup tadi terus meneror di benaknya. Bau gosong daging terbakar itu tak dapat sepenuhnya dia hilangkan dari penciumannya. Adinda menggosok hidung. Apakah hanya perasaannya saja? Atau memang bau gosong itu semakin pekat? Tubuhnya makin merinding Adinda. Dengan ketakutan, dia semakin erat memeluk tangan Adi yang rasanya kian terasa basah dan lengket. Detak jantung Adinda nyaris berhenti saat menyadari bau busuk daging terbakar ini justru menguap dari tangan Adi. Badannya semakin gemetar. Dengan ketakutan berlahan dia membuka matanya. Adinda menjerit sejadi-jadinya. Saat ia membuka mata, wajah gosong mayat itu berada tepat di depan wajahnya, dengan mulut yang menganga lebar. Air liur bercampur darah menetes dari dagu dan mulutnya. Kulit dan daging di batang hidungnya sudah hilang dan lepas. Beberapa belatung menggeliat di lubang matanya, lalu bergulir jatuh ke pangkuan Adinda. Menggeliat sebentar, kemudian jatuh ke tanah.
Adinda melihat belatung jatuh itu seakan dalam gerakan lambat. Ketika sadar, dia langsung histeris sambil meronta-ronta. Dari dalam mulut yang menganga itu menjulur lidah panjang penuh borok dan bernanah. Adinda menatap lidah itu dengan mata terbelalak. Sensasi basah dan lengket membuat tubuh Adinda menggigil saat lidah itu menyentuh lehernya. Dia menjerit kencang dan mulai menendang-nendang agar tubuh mayat menjijikan itu menjauh. Cengkraman lengket mayat itu mengendur. Adinda langsung menghentakkan tendangannya agar terlepas, lalu menggulingkan badannya ke samping. Dan berhasil. Tak pikir panjang lagi, dia langsung kabur menerobos semak-semak yang setinggi pinggang sambil menjerit ketakutan. Sesekali dia terjerembab dan jatuh berguling. Akibat langkahnya terlilit oleh tumbuhan yang merayap di tanah. Tanpa menghiraukan rasa nyeri di lututnya, dia kembali bangun dan kabur sejauh yang dia mampu. Gelapnya hutan dan kabut yang mengambang tak sedikit pun menyurutkan langkahnya. Bayangan wajah mayat hidup dengan cakar yang siap mencengkram punggungnya membuat tangisnya meledak. Dia baru berhenti saat kakinya tersandung sebuah akar yang membuatnya terjerembab dan mengakibatkan pergelangan kakinya terkilir. Jeritan kesakitannya bergema ke seantero hutan. Rasa nyeri yang teramat sangat menyebar hingga ke paha, dan wajahnya banjir air mata. Sambil berlutut, dia menangis dan menjerit-jerit histeris. Perasaannya campur aduk saat itu. Dia marah. Dia merasa dihianati dan dia takut. Air matanya tumpah tanpa mampu ia tahan. Ocehan serangga malam menghilang. Satu-satunya suara yang terdengar hanya isak tangisnya sendiri. Setelah beberapa saat nyeri di pergelangan kakinya berlahan menghilang, rasa sakit itu hanya muncul lagi setiap dia coba bergerak. Adinda pun menyeret tubuhnya ke bawah sebuah pohon yang akarnya terambati tumbuhan paku. Dia langsung menyandarkan punggungnya di sana. Dari sini, dia bisa mengawasi sekitar sambil bersembunyi. Awalnya hanya kegelapan, namun detak jantungnya menyadarkan Adi bahwa dia belum mati. Benda pertama yang dia lihat ketika membuka mata adalah tiang kayu penyangga ruangan. Dia langsung mengenali tempat itu. Tempat itu adalah tiang tempatnya tadi diikatnya. Tiang itu sekarang kosong, namun di tiang kayu sebelahnya, Adi melihat seseorang yang sedang diikat. Kelihatannya dia pingsan. Pelita kecil tersangkut di dinding. Apinya yang bergoyang-goyang menciptakan bayangan mengerikan yang tampak bergerak di ujung ruangan. Di bawah pelita itu, tak tersentuh cahaya pelita, terlihat sebuah gerakan. Ada seseorang di sana. Tidak, bukan seseorang, tapi 2 orang. Saat cahaya pelita menerangi seorang di antaranya, darah Adi langsung berdesir. Jackie! Itu Jackie! Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.